Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 10B. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Cek kehadiran. Ada teman yang tidak hadir? Coba dia tengok kanan kirinya. Ada satu, Bu. Satu orang? Ya. Siapa? Aisyah. Aisyah. Kemana Aisyah? Nggak ada kabar dia, Bu. Udah ditanya wali kelasnya? Belum. Belum. Semoga yang belum hadir hari ini bisa segera hadir dan belajar bersama kita di sini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bernilai manfaat. Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Bersiap membaca doa. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita akan belajar fisika tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya, materinya kita membahas tentang pemanasan global ya. Di mana pemanasan global itu menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Nah, sekarang masih terkait dengan lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan, di mana jika lingkungan itu tercemar, maka berdampak pada Lingkungan sekitar manusia, pada makhluk hidup ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang namanya asesmen diagnostik non-kognitif. Silakan anak-anak boleh di-scan. Ibu ingin tahu bagaimana kabar kalian hari ini. Bisa kan ya? Oke, karena ada yang kurang fokus, kayaknya kita fokus dulu dengan melakukan ice breaking. Setuju? Kalian harus mendengarkan clue dari ibu. Kalau ada kata ibu bilang, berarti kalian harus mengikuti instruksi yang dikatakan. Kalau misalnya ibu memberikan instruksi tapi nggak ada kata ibu bilang, berarti jangan diikutin. Coba dicek dulu ya. Ibu bilang berdiri. Boleh duduk? Yang salah duduk. Tadi ada kata ibu bilang enggak? Enggak ada. Oke. Ibu bilang angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Yang angkat tangan kiri duduk tadi. Ibu bilang pegang kepala tangannya. Boleh turunkan? Silakan duduk. Kayaknya segitu aja dulu ya. Jadi dikatakan fokus jika pendengarannya, penglihatannya semua terfokuskan. Oke. Di sini ada video. Silakan anak-anak perhatikan. Kualitas udara di Jakarta sangat mengkhawatirkan karena masuk ke dalam kategori tidak sehat. Berdasarkan data dari IQIP pada 31 Mei 2023, indeks kualitas udara di Jakarta mencapai 156, yang mana termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Kondisi ini perlu diwaspadai masyarakat karena dapat berdampak pada banyak masalah kesehatan. Misalnya, dapat memicu gangguan saluran pernapasan. Hasil Oke, dari video yang telah kita tonton, apa permasalahan yang dibahas pada video tersebut? Ya. Mau jawab? Permasalahan yang ada di video tadi itu tingkat kualitas udara Jakarta yang menurut WHO itu udah nggak sehat dan dapat memicu gangguan saluran pernapasan. Oke. Ada jawaban lain permasalahan yang
bahas di video tersebut? Apa? Menyediakan transportasi umum untuk masyarakat. Oke. Sama ada satu lagi. Apa? Uji emisi kendaraan secara berkala. Ya. Biasanya kalau misalnya kendaraan baru sama kendaraan lama, udah butut banget. Emisinya yang dikeluarkan, asap kendaraannya berbeda nggak? Beda. Kalau yang motor udah jelek, udah kayak mau rusak, itu biasanya asapnya banyak bau, makanya harus diganti. Jadi perlunya uji emisi ya, uji emisi kendaraan. Tapi menurut Ibu ya, bukan hanya diuji sih, perlu diapain? Perlu adanya sanksi atau mungkin ditilang mungkin ya. Udah kendaraan ini udah nggak bisa digunakan nih, gitu. Udah nggak layak nih, gitu. Iya kayak gitu. Oke, bagaimana nih pengaruh peningkatan populasi manusia terhadap lingkungan? Bisa jawab? Pengaruh peningkatan populasi terhadap lingkungan. Ada yang mau jawab? Bisa jawab? Silakan. Jadi pengaruh peningkatan populasi manusia terhadap lingkungan adalah ketika populasinya meningkat, maka kendaraan yang digunakan akan semakin banyak dan polusi yang dihasilkan dari populasi manusia tersebut juga otomatis meningkat berdasarkan peningkatan populasi manusianya. Gitu. Jadi kebutuhan kendaraan transportasinya pun meningkat ya. Berarti polusi udara juga meningkat. Selain polusi udara ada lagi nggak? Kalau misalnya populasi manusia banyak, ada lagi nggak yang meningkat? Selain kendaraan dan polusi udara, ada lagi? Sampah yang dihasilkan oleh manusia tersebut juga bisa berdampak pada lingkungan. Iya. Semakin banyak, maka lingkungannya akan semakin tercemar. Semakin tercemar. Semakin banyaknya manusia, semakin banyaknya sampah. Oke, terima kasih. Benar ya jawaban anak-anak. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi? Ya. Gimana kira-kira? Jika permasalahan itu diatasi, akan mengakibatkan berbagai banyak penyakit terhadap manusia. Tidak hanya manusia saja, tetapi juga makhluk hidup seperti tanaman dan hewan. Dan juga menjadi kota yang tidak sehat. Tidak sehat. Berarti solusinya harus kita cari bersama. Tidak hanya dicari di solusi, tapi juga diterapkan. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, jadi nanti anak-anak itu mampu menganalisis penyebab terjadinya pencemaran. Di sini yang akan kita bahas hari ini adalah pencemaran air, udara, dan suara. Lalu yang kedua, anak-anak mampu menganalisis dampak akibat pencemaran air, udara, dan suara dengan benar. Yang ketiga, anak-anak mampu merancang sebuah solusi untuk mengatasi pencemaran air, udara, dan suara dengan tepat. Melalui kegiatan apa? Kegiatan penelusuran berbagai literatur. Jadi boleh nanti nonton video, cari artikel, baca jurnal, apapun untuk merancang sebuah solusi ya, dan mendiskusikan dalam kelompok. Jadi kegiatan kita hari ini adalah diskusi dan nanti akan dipresentasikan. Setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Dan kelompok lain Ibu minta untuk menanggapi ya. Nanti kalau yang kelompok 1 maju presentasi, kelompok 2, 3 menanggapi, boleh bertanya, boleh memberikan masukan, tambahan gitu ya. Kalau ada yang kurang pas boleh juga mengkoreksi. Ya. Oke, sekarang kita kegiatannya diskusi bersama dengan teman sekelompok. Kemarin kan kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini kan. Kelompok 3 di sini, kelompok 4, 5, dan 6. Untuk kelompok 1, 2, dia akan membahas tentang pencemaran udara, kelompok 1, 2. Kelompok 3 dan 4, pencemaran air. Kelompok 5 dan 6, pencemaran suara. Silakan di-scan. Mungkin perwakilan kelompok di-scan, terus dikirim linknya gitu ke temannya boleh. Atau masing-masing scan barcode juga boleh. Ya, di-scan. Terus duduk bersama dengan teman sekelompok.
ini bisa didekatin ya mejanya ya? Gimana nih? Dua meja ini, terus balik badan gitu ya? Kerja ya, kerja bersama. Jangan lupa diberi pembagian tugas, bagi tugas. Kamu soal nomor 1 ya, soal nomor 2 gitu ya. Karena waktu diskusi kita hanya 20 sampai 25 menit, oke? Oke. Coba anak-anak perhatikan ya, ini LKPD-nya, Ibu nyontoh untuk kelompok 1 ya, tapi kurang lebih sama nih untuk kelompok lainnya. Perhatikan semua. Ini kelompok 1 ada orientasi masalah, nonton video ya, bisa di play, diklik aja. Setelah itu dijawab ya, dijawab. Ini apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Terus identifikasilah permasalahan-permasalahan yang terdapat pada video ya. Setelah itu dengarkan. Setelah itu anak-anak membuat rumusan permasalahan ya tentang yang dibahas pada video. Tadi video tentang pencemaran udara gitu ya. Untuk kelompok 1 ini, bikin rumusan permasalahan itu pertanyaan-pertanyaan yang pengen diketahui jawabannya gitu. Lalu anak-anak melakukan penyelidikan, yaitu boleh nonton video ini salah satunya, boleh cari artikel lainnya, boleh cari di internet jawaban ya, atau baca-baca jurnal, silakan. Nggak bisa ditonton Bu. Kenapa? Saya doang yang kena kutukan. Ada kendala? Enggak. Kan suara. Ya, boleh nyari di internet. Boleh. Tapi gini ya, kalau di internet tuh panjang. Kamu pahami? Ketik. Ya, jangan semua dikopas, agak muat. Poin-poinnya ya. Yang penting usaha jawab. Makanya pentingnya membaca literasi, cari-cari info ya. Oke? 3 jenis pencemaran suara itu ada di transportasi itu. Ada coba 3 jenis pencemaran suara itu, ada yang pencemaran continue, kayak gitu tadi iya. Ada di video. Continue, semi-continue, impulsif ya itu. Isinya juga kalau bisa continue itu contohnya apa? Itu kan kayak gitu kan? Contohnya kan yang gue minta, iya. Tapi kamu ngerti, continue itu berarti pencemaran suaranya terus menerus. Iya, soalnya nanti presentasi nih. Ya.
Apa itu yang geser-geser? Ayo, fokus. Jangan lupa di kolom terakhir ada membuat kesimpulan. Oke, yang merasa kelompoknya sudah selesai? Tadi bukir, kelompok berapa? 1, 3. Dari 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak video di atas, apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Identifikasi permasalahan yang dipaparkan dalam video tersebut. Masuknya polutan yang dapat mencemari udara sehingga dapat menurunkan kualitas udara dan lingkungan. Yang ketiga, apa saja dampak-dampak yang bisa terjadi akibat pencemaran udara? Akibatnya itu bisa sesak napas, asma, atau tidak menutup kemungkinan juga bisa menyebabkan terjadinya kanker. Debu yang bertebangan bisa masuk ke dalam mata sehingga bisa membuat mata menjadi merah. Dan yang keempat, apa sih perbedaan pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder? Serta berikan contohnya, yaitu ada pencemaran primer adalah substansi pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemaran udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemaran sekunder adalah substansi pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Yang kelima, apa saja cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran udara? Yaitu 1. Tidak membakar sampah. 2. Melakukan rehabilitasi. 3. Beralih ke kendaraan listrik dan transportasi umum. Sekian dari kami, kelompok 1. Maaf ada salah kata. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Iya, kelompok 2, 3 memberi saran atau masukan. Apakah sudah ada atau bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan pencemaran udara ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawab. Oke, jadi di video itu peran pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara, khususnya di Jakarta, itu dengan cara dia tuh melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk berpindah ke transportasi umum. Oke, sudah cukup untuk kita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Give a close ya. Oke, silakan ke kelompok 3 ya, air ya? Di kelompok kami akan menjelaskan apa itu pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya suatu zat, energi, atau komponen lain, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati yang mengakibatkan penurunan kualitas air. Terus permasalahannya, 1, masih banyak manusia yang mengkonsumsi air tanah. 2, sumur di Jakarta sudah terkontaminasi bakteri. 3, air di tanah sudah terkontaminasi bakteri dari sampah, limbah air lindri, dan bakteri tercemar. Bagaimana ciri-ciri air yang sudah tercemar? Yang pertama adalah adanya bahan pelarut dan endapan. Yang kedua berbau. Dan yang ketiga derajat keasaman tidak netral. Yang keempat mikroorganisme yang berlebihan. Dan yang kelima adalah memiliki rasa. Saja penyebab terjadinya pencemaran air. Limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai, limbah pabrik, sampah yang dibuang sembarangan, adanya zat kimia berbahaya yang terkandung di air. 3. Apa saja dampak-dampak yang bisa terjadi akibat pencemaran air? Dapat merusak ekosistem, mengurangi sumber air bersih menjadi sumber penyakit. Apa saja cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran air? Yang pertama, melakukan pengolahan limbah yang benar. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai atau di sumber air lainnya. Yang ketiga, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang keempat, melakukan penanaman pohon di setiap lahan yang tersedia. Oke,
Ada pertanyaan? Ya, Silakan. Jadi saya ingin bertanya, jika air di lingkungan kalian ini sudah terlanjur tercemar, apa yang kalian akan lakukan? Makasih kita pertanyaannya. Jika di sekitar kita sudah langsung tercemar, yang harus kita lakukan adalah mengganti sumber air yang biasa kita gunakan. Karena sumber air yang sudah tercemar tuh pasti kita nggak bakal bisa pakai lagi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Jadi ciri-ciri daerah yang memiliki pencemaran suara yang tinggi yaitu kebisingan yang berlebihan di daerah sekitar, durasi suara yang panjang, dan frekuensi suara yang tinggi. Penyebabnya? Langsung. Kendaraan yang menggunakan knalpot bising mendengar suara yang melebihi batas aman mendengarkan manusia, contohnya seperti suara petasan, suara kereta api, dan suara pesawat. Oke, 3 jenis pencemaran suara. Yang pertama ada bising kontinu atau terus-menerus. Contohnya adalah suara bising kipas angin. Yang kedua adalah bising intermiten atau tidak terus-menerus. Contohnya adalah suara kereta api atau pesawat. Yang ketiga adalah bising impulsif atau mengejutkan. Contohnya adalah suara senapan atau suara mercon. Dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah bisa membuat gendang telinga menjadi rusak dan kurangnya fungsi pendengaran yang jelas. Dan selain itu juga bisa membuat stres karena kurangnya pendengaran baik akibat terganggu oleh suara besar. Yang telah kami lakukan untuk mengurangi pencemaran suara yaitu dengan menggunakan peredam suara dan menggunakan kendaraan yang bermesin, kendaraan yang ramah lingkungan yang tak menimbulkan kebisingan. Oke. Tadi ada koreksi ya. Ada yang bertanya gini. Solusi kalau misalnya lingkungan kita itu sudah tercemar airnya, beralih ke sumber lain. Tapi kalau beralih aja itu memperbaiki nggak? Enggak. Berarti harus dicari solusinya. Kayak misalnya di Jakarta, banyak sampah di sungai. Apakah pemerintah hanya beralih? Enggak kan? Tapi memang membersihkan sungai. Nanti lambat laun akan lebih baik gitu ya dari sebelumnya. Kalau dibiarin aja, makin parah gitu ya. Juga dengan teknologi masa kini bisa memfilter Air, iya. Tadi juga ada masukan untuk pencemaran suara ya. Tadi itu yang benar adalah 55 desibel adalah ambang batas aman kita mendengar. Tapi kalau yang batas ambang bikin sakit telinga itu 80 sampai 85 ke atas lah, 90 itu udah bisa bikin tuli gitu ya. Oke, jadi kalau pencemaran lingkungan itu adalah apa tuh? Masuknya atau dimasukkannya suatu makhluk hidup atau zat polutan ke sebuah lingkungan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan tersebut. Bisa berakibat pada membahayakan kesehatan manusia gitu. Bukan manusia aja sih, tapi makhluk hidup lainnya. Adapun jenis-jenis pencemaran itu ada pencemaran udara, air, suara, pencemaran tanah, pencemaran cahaya. Nah, yang belum dibahas adalah pencemaran tanah sama pencemaran cahaya. Itu di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk penyebab dan dampaknya, untuk yang udara, benar ya, asap pembakaran sampah itu menyebabkan pencemaran udara, asap kendaraan bermotor, terus pembakaran hutan, abu vulkanik ya, tadi nggak ada nyebut tuh, abu vulkanik dari gunung. Ibu pengen kasih penekanan kalau misalnya pencemaran itu bukan hanya dari kegiatan manusia, tapi juga ada dari hal-hal biasanya apa? Lain ya, membuat pencemaran udara. Ada lagi nggak? Nih misalnya ada hutan, memang dia gersang, kena petir, bakar. Jadilah kebakaran hutan. Itu dari ada yang tidak bisa dari itu ya. Jadi bukan hanya kegiatan manusia. Terus ada asap rokok, asap industri. Nih, ada gas sisa pembusukan mikroorganisme. Jadi kalau mikroorganisme itu membusuk, itu ada gas yang dibuang. Tadi apa yang disebut dengan pencemaran? Pencemaran apa? Masuknya atau dimasukkannya zat polutan ke dalam suatu lingkungan sehingga kualitas lingkungan itu menurun. Oke. Penyebab dari pencemaran air, ada yang mau jawab? Penyebabnya? Penyebab pencemaran air. Apa tadi? Ya bareng-bareng. Penyebabnya apa? Pembuangan limbah, terus
Kerusakan ekosistem. Penyebab. Sampah pabrik, terus sampah rumah tangga, ada lagi nggak? Deterjen, oke bisa. Dampaknya apa dari pencemaran air? Kerusakan ekosistem air. Rusak ekosistem air, terus menjadi sumber penyakit dan rusaknya biota air. Upayanya tadi mengolah limbah, terus memfilter air, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, kalau penyebab pencemaran udara? Asap kendaraan. Asap kendaraan, asap rokok, asap industri. Iya, ada lagi nggak? Abu vulkanik, kebakaran hutan. Dampaknya apa? Adanya penyakit, Gangguan kesehatan. gangguan pernafasan, terus iritasi mata karena perih ya. Ada lagi nggak? ISPA, oke. Terus upaya Beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Oke, ada lagi? Parah. Oke, sekarang anak-anak silakan scan asesmen formatif. Oke, wah sudah banyak ya. Start ya. Udah bisa, ada soalnya di sana? Ada, oke silakan. Selesai ya? Jadi udah selesai? Sama juga udah oke. Di scan untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Di sini ada pertanyaan, bagaimana pembelajaran fisika hari ini? Silakan. Oke, sudah ada yang jawab ya? Sangat seru, mendapat ilmu, menyenangkan, manfaat. Masih tambah interaktif, menambah wawasan baru. Mohon perhatian, istirahat kedua telah selesai. Sudah? Di vote? Sudah. Semuanya paham? Ada yang belum? Oke. Alhamdulillah kalau sudah paham. Ketiga, pengetahuan baru apa yang kamu dapatkan hari ini? Tentang apa nih hari ini? Tulis saja. Yang baru banget, pengetahuan baru banget. Yang kalian ketahui. Satu respon, pencemaran lingkungan. Semuanya sama. Oke, pencemaran suara, iya. Suara jarang yang tahu nih pencemaran suara. Oke. Ada quotes ya dari Nelson Mandela. Ini penutup refleksi kita hari ini. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Seperti halnya materi kita kali ini. Dengan kita belajar pencemaran yang ada di lingkungan, kita bisa mengambil langkah untuk mengubah lingkungan. Ya, yang lingkungan sudah tercemar, kita cari solusinya, kita terapkan. Jadinya dengan pendidikan bisa mengubah dunia. Salah satu contohnya kayak gitu. Jadi tugasnya itu adalah membuat karya digital berupa infografis, video, podcast, terserah menurut minat kalian masing-masing terkait review pembelajaran hari ini. Lalu membaca materi tentang pencemaran tanah dan cahaya. Itu ya tugasnya ya. Diingat-ingat, ditulis. Sampai di sini perjumpaan kita. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Akhirul kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.